Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Emilia SPD, asal instansi SDN 09-6 Nalogedang, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Bengkulu dengan MPM A1GP 252586 dengan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 4, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita sebagai umat beragama, kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa dipimpin oleh ketua kita, Aldo. Baik, Aldo, pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Salwa, tangan. Salwa sakit, semoga yang sakit cepat sembuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kalian berangkat sekolah tadi, apa yang kalian lakukan tadi? Berarti sebelum kita berangkat sekolah tadi kita harus biar kuat menerima pelajaran di sekolah. Nah, baiklah, sebagai umat yang berbangsa dan bernegara, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Siapa bisa nyanyi Garuda Pancasila? Bisa. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Semua ikuti ya nanti. Cok! Wow, lo legend? Gue bro, gimana kalau kita bikin squad? Oke? Perfectly lo maju! Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Baik, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila, duduknya yang rapi yuk, tegak, duduknya tegak yuk. Baik, kita ambil napas dulu. Buang, rileks, kita rileks, tubuhnya biar tidak tegang, biar semangat menerima pelajarannya hari ini. Tarik napas. Buang, satu kali lagi yang semangat, tarik napas. Buang. Nah, baiklah. Sebelum
Ibu menyampaikan pelajaran. Kita ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ada apa saja? Menghormati guru, kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas. Apalagi tidak boleh berbicara ketika kita belajar. Apalagi berbicara sopan terhadap teman dan sesama teman dan guru. Baiklah, di sini sebelum kita melanjutkan pelajaran di sini, pelajaran kita hari ini adalah mengenai bagian sebelum pelajaran hari ini, kalian tadi berangkat di sekeliling sekolah kita ada tumbuhan tidak? Ada tumbuhan? Nah, tumbuhan itu tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kita? Mana? Apalagi lihat sekeliling. Jambu apalagi? Durian. Kemudian apalagi? Kalengkeng, sawit. Nah, berarti itu adalah tumbuh-tumbuhan. Berarti pelajaran kita hari ini adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Bagian dari tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari berapa? Siapa yang tahu bagian tumbuhan itu ada apa? Ada. Ada apa lagi? Akar, apa lagi? Batang. Baik. Nampaknya sekarang ada yang kurang semangat. Yuk kita semangat. Yuk ke ice breaking yuk. Tepuk semangat. Berarti kalau kita sudah semangat, tentu pelajarannya yang ibu sampaikan semoga dapat dicerna. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pelajaran di sini, ada baiknya kita melihat video. Kita melihat videonya di sini. Yuk perhatikan videonya ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Yuk perhatikan videonya ya. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut
serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, setelah kita memperhatikan video ini tadi, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran video ini tadi? Tentang apa? Hah? Apa lagi? Tentang akar-akar tadi terbagi berapa? Bu? Pertama apa? Akar tuh? Yang kedua? Akar serabut. Jadi di sini akar itu terbagi dua, ada akar tunggal dan akar serabut. Kemudian ada terdapat pohon, buah, bunga. Berarti pohon mangga itu dia berbuah itu mulai dari bunga, putik dan buah. Kemudian dalam video ini juga terdapat apa tadi? Selain kalau contoh akar serabut itu apa tadi? Akar yang nampak, Bu. Ilang itu akar apa? Akar tunggal. Jadi di sini, ini perhatikan di sini dulu. Ibu ada contoh. Itu yang ibu katakan tadi, akar. Di sini terdapat salah satunya ada batang bunga. Maka sudah ibu bilang tadi, buah mangga itu berasal dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Maka terjadilah buah mangga yang enak dan manis tadi. Setelah itu tumbuhan sumber kehidupan dari mana? Ya, butuh oksigen. Tumbuhan butuh oksigen, butuh makan.
supaya kita tumbuh dan berkembang. Kemudian di sini mana lagi salahnya? Ini. Bagian batang daun. Kemudian di sini terdapat batang, daun, bunga dan daun dan ranting di sini. Berarti inilah yang dikatakan untuk menyerap makanan di sini. Akar-akar itu untuk mencari air dan makanan. Terus kita lanjut lagi ke sini. Di dalam tumbuh-tumbuhan ini, itu yang Ibu katakan tadi. Ada akar, ada batang, ada buah, ada daun dan bunga. Inilah yang disebut dengan bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian lanjut lagi. Akar. Akar ini dapat memperoleh apa kata Ibu tadi? Makanan. Kemudian memperkokoh dirinya untuk tumbuh. Dia tumbuh itu, maka dari itu dia perlu maka akar inilah yang mencari air, mencari makanan untuk menyerap ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini lagi. Akar serabut dan akar tunggal. Contoh akar tunggal bercabut kuat dan besar. Ini berarti kalau akar rambutan itu termasuk akar apa? Akar serabut apa tunggal? Kalau akar mangga, akar sawit? Akar berarti di sini akar itu terbagi menjadi dua. Ada akar serabut dan akar tunggang. Kemudian di sini lagi. Di sini terdapat batang. Batang ini kegunaannya adalah tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tubuh, pendukung tumbuh untuk berdiri. Kalau tidak ada batang dan bahan ini, dapat mereka berdiri? Tentu tidak. Maka dari itu peranan batang sangat penting pada tumbuh-tumbuhan. Masuk lagi ke sini. Jenis batang. Jenis batangnya lagi. Contoh, ada batang berkayu, ada batang basah. Batang basah contoh salah satunya apa? Lunak dan Contohnya seperti kangkung, apa lagi? Boleh, apa lagi? Bayam termasuk tak? Bayam termasuk jenis batang basah. Kalau batang berkayu ini apa? Mangga, rambutan. Kita masuk lagi, next. Daun. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil, dapat dibedakan seperti lembaran. Jadi di sini daun ini adalah yang dapat menyerap yang dapat menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan lainnya. Kemudian berperan adalah bentuk pertukaran gas, berarti tukaran gas karbon dioksida. Oksigen melalui stoma yang terletak pada permukaannya. Yuk, lagi masuk sini lagi. Jenis daun. Nah, di sini daun itu terdapat berapa jenis di sini?
Setelah daun, maka terdapatlah bunga. Tempat terjadinya penyerbukan menghasilkan biji alat reproduksi. Jadi sebelum buah ini terjadilah bunga. Bunga ini yang bisa menghasilkan buah. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini buah tadi. Itu yang sebelum ini ibu sebutkan tadi. Bunga dapat menghasilkan buah. Tempat cadang makanan bagi tumbuhan pelindung biji yang ada. Biji itulah yang kita tanam, kemudian menjadi batang, kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi peranan di sini, bagian tumbuh-tumbuhan ini berperan penting dalam bagian tumbuh-tumbuhan, akar, batang, dahan, dan bunga. Itu sangat-sangat berperan di sini. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Sekarang ibu mau kalian bentuk kelompok. Bentuk bagian kelompoknya di sini. Nah, di sini kelompok 1 di mana? Ini kelompok 1. Nah, kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 di mana? 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4 di mana lagi? Ini kelompok 4 yang terakhir. Nih. Nih. Nah. Sebelum kita melakukan kelompok di sini, nah, kelompoknya di sini yaitu, yuk sebelum kita mengerjakan kelompok itu dulu. Nah, berarti di sini kalian ini adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini ditulis Aldo. Nah, bagian-bagiannya yuk keluarkan penanya, pena dan bukunya. Nah, di sini terdapat akar, batang, akar, batang, dan tumbuh-tumbuhan di sini. Kalian tulis ya di situ. Akar dan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ternyata di sini kita pada loyo, kurang fokus. Yuk, kita tepuk fokus dulu. Yuk, 1, 2, 3, tepuk. Ada, bimbing. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Kurang semangat. 1 kali lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, fokus. Yuk, catat yang ini. Catat dulu. Nah, gantian, boleh gantian. Catat di sini, tulis kayak gini. Sudah dicatat? Sudah Aisyah? Catat ya. Mana bagian-bagian tumbuh-tumbuhan? Mana lagi?
akar, batang. Yuk, pintar. Mana lagi? Kelompok Gibran sudah, kelompok 1 sudah. 2, 3, 4 sudah. Sudah, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Yuk, maju. Itu. Ini, Aisyah boleh baca. Ini. Nah, Gibran di sini, Gibran di tengah. Gibran di tengah, Aisyah yang baca. Nah. Kami dari kelompok 1, yuk. Perhatikan di depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Aisyah dan teman saya. Nih, nih, nih. Terus? Jadi Bunga menarik serangga pemuka nekat untuk penyerbukan penyerbukan daun dan sinar matahari dan menggunakan energi untuk membuat makanan. Batang menopang tumbuh dan membawa air dari tanaman keduanya. Buah hasil dari aktivitas reproduksi tanaman adalah buah yang memiliki biji untuk pertumbuhan lebih lanjut. yuk. Akar Lanjut. mengambil air dan menghasilkan tumbuhan dengan kuat dan kokoh. Baik, sekarang gantian kelompok 2 lagi. Kelompok 1 boleh ke belakang, boleh duduk kembali di mejanya. Yuk. Perhatikan temannya di depan. Semuanya, perhatikan temannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Aldo dan teman-teman saya. Kardan, yuk. Edo. Yuk. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Bagian tubuh tumbuhan adalah ada akar yang fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Batang fungsinya jalur lewat air dan mineral dari dalam tanah. Daun fungsinya tempat membuat makanan. Bunga fungsinya tempat berkembang biakan. Buah fungsinya tempat cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Terus lanjut kelompok 3 lagi. Yuk, kelompok 3 presentasikan kelompoknya. Habis itu siap-siap kelompok 4 ya. Ya, yang semangat Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Kesya dan teman saya Jesse. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Bagian tubuh tumbuhan ada akar yang fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Batang fungsinya jalur lewatnya air dan mineral dari dalam tanah. Daun fungsinya tempat membuat makanan. Bunga fungsinya tempat berkembang biakan. Buah fungsinya tempat cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Yuk. Sudah?
Perhatikan ke depan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Dedi dan teman saya Dwi. Yuk, kuat ya, semangat. Masih pagi. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Bagian tumbuh-tumbuhan ada akar yang fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Batang fungsinya jalur lewatnya air dan mineral dari dalam tanah. Daun fungsinya tempat membuat makanan. Bunga fungsinya tempat berkembang biak. Buah fungsinya tempat cadangan makanan dan untuk melindungi bumi. Sudah? Yuk, boleh duduk lagi. Tepuk tangan. Berarti bagaimana kelompok tadi menurut kalian? Kelompok 1 bagus? Bagus. 2? Bagus. 3? Bagus. 4? Bagus. Mantap. Kemudian sekarang kita ada kuis. Kuis ya, perhatikan ya kelompoknya ya. Ini per kelompok ya dan jawabnya. Yuk, berikut ini yang bukan termasuk bagian dari tumbuh-tumbuhan. Ibu mau kelompok 1 maju ke depan. Yang mana? Yang bukan dari bagian tumbuh-tumbuhan. Yang mana Gibran? Taring. Betul apa salah? Betul. Ternyata betul. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi next kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Berikut ini adalah fungsi akar tumbuhan terkecuali yang mana Aldo? Menyerap matahari. Betul apa salah? Betul. Betul. Tepuk tangan lagi. Semangat. Kemudian kelompok 3. Batang berfungsi untuk mengangkut zat hara dari mana? Akar ke daun. Betul apa salah? Betul. Ternyata betul lagi. Tepuk tangan kemana? Semangat dong. Terus. Kelompok 4 lagi. Yuk maju. Tumbuhan yang memiliki biji tunggal dinamakan tumbuhan apa? Monokot. Kita tes dulu monokotil. Ternyata betul lagi. Berarti di sini kalian memperhatikan pelajaran tadi dengan baik dan dengan baik dan benar. Buktinya kalian dapat menjawab kuis itu dengan betul semuanya. Tepuk tangan semuanya dulu. Setelah itu kita sudah kuis tadi. Ibu mau kalian tunggu dulu. Setelah kuis tadi terdapat tadi ada berapa pertanyaan tadi? Ada 4. Ada 4. Nah ini. Ibu mau tunggu dulu.
Nih, ini adalah pohon apa? Tomat. Tomat ini berfungsi untuk kesehatan. Terdapat batang, terdapat daun, terdapat buah. Buah tomat kalau dia mentah berwarna apa? Berwarna hijau. Kemudian kalau dia masak berwarna apa? Merah. Kemudian setelah itu ini rambutan. Rambutan ini terdapat apa akar apa tadi? Akar apa tadi? Pintar. Berarti kalian menyimak apa yang ibu katakan. Akar rambutan itu mempunyai akar serabut. Ini pohon rambutan. Ini rambutannya. Kemudian selain itu ibu juga punya ini. Jeruk itu baik untuk tubuh kita. Mempunyai akar, kemudian daun, juga terdapat buah dan bunga. Di sini setelah terdapat buah dan bunga di sini, kemudian akarnya menjalar-jalar mencari makanan. Supaya apa? Supaya dia bisa tumbuh dan berkembang. Begitupun juga dengan pohon durian. Nah, di sini pohon durian ini durinya berwarna hijau. Buahnya ada bermacam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Durian itu bisa diolah jadi apa saja? Salah satu ciri khas kita di Jambi ini adalah ciri khas makanan kita Jambi adalah tempoyak. Selain tempoyak dibikin apa lagi? Dibikin kue. Ada kek durian. Siapa yang pernah makan kue durian di sini? Pasti enak kan? Enak. Kemudian sebelum itu kalian pernah dengar lagu tumbuh-tumbuhan tidak? Yuk kita nyanyikan ya. Semuanya ikuti ya. Berdiri. Tak semua
kembali. Nah, dari lagu tersebut, apa yang bisa kalian terima dari sini? Kalian ambil manfaatnya di sini. Ya. Berarti akar tumbuhan itu menyerap dari fotosintesis. Fotosintesis itu bagian yang terakhir. Nah, sekarang Ibu mau kalian bagi tugas. Tugas individu ya. Keluarkan penanya. Yuk, penanya mana? Disebut ya. Yang sesuai gambar, dicatat sesuai gambar. Yuk, ya. Disebut ya. Dicatat ya. Dicatat ya. Nih. Kasih satu-satu siapa yang belum? Nih, Randi, kasih Randi. Tukar. Nah, biar itu. Yuk, dicatat ya. Dicatat ya. Nih, dicatat ya. Apa yang ada di dalam tubuhan itu? Nah, catat ya. Yuk, catat Beb. Catat Ishak. Yuk, dicatat. Catat. Sudah yuk. Catat apa? Ya, catat. Tunggu dulu, catat. Sama lagi. Ini ada Bu, catat Bu. Nah, tulis namanya jangan lupa. Tulis nama di atas. Namanya di atas ya. Yang ditujukan kepada panah itu ada apa? Yuk semuanya perhatikan, dicatat yang menuju panah. Panah ya. Apa yang ditujukan pada panah itu dicatat. Nanti bikin namanya ya. Namanya aja sudah Ajay. Kaisa. Ajay mana? Ajay sudah bikin namanya. Salim deh yang di sini. Nah. Ya, terus namanya ada di sini apa tulis namanya. Jangan lupa namanya ya. Nama kalian jangan lupa ya. Boleh. Boleh ya. Boleh diganti nama. Jangan lupa namanya ya. Namanya ada terdapat apa di situ? Panah itu. Panah itu terdapat apa tadi? Diam, jangan kerja per kelompok, kerja sendiri-sendiri kata Ibu. Dapat. Per kelompok dapat. Jangan kerja kelompok dapat individu. Per individu. Sudah? Tengok Ibu. Berarti ini menuju ini apa tadi? Nah, terus di sini, terus di bawah lagi. Nah,
Ini di bawahnya, ini di bawah. Semuanya ya. Tugas individu dapat. Tulis lagi. Tulis di sini. Namanya jangan lupa ya. Nama. Sudah? Sudah kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tapi duduknya per kelompok, tapi kerjanya satu. Pekerjaannya satu-satu ya. Ini batang ini sama dengan ini. Nah, ini perhatikan ini. Di bagian lembaran yang Ibu kasih ini terdapat kesamaan. Yuk, apa yang sama di sini? Apa yang tidak ada di situ? Di lembar jawabannya tadi. Nah, yuk kerjanya sendiri-sendiri ya. Apa yang sama di sini? Yuk. Jangan itu, yuk. Semuanya. Apa yang sama dengan yang lembar jawaban yang Ibu kasih? Yuk dicatat dulu. Dicatat di sini. Ini dicatat. Yuk, tulis. Ya, catat. Catat di situ ya. Nanti lembar. Ya, lembar yang Ibu kasih. Yuk kelompok 4 dicatat ya. Edo duduknya. Nah, rapi-rapi ya. Sudah? Kalau sudah, Ibu kumpul lagi. Nih, sini kumpul. Dapat belum? Yuk, boleh. Yuk, boleh. Iya. Yuk. Tugas individunya sudah? Sudah, Ishak? Di situ biar Ibu ambil. Di situ, sini. Di meja aja ya. Dapat. Sudah? Kelompok 3 sudah, Ekaisa. Tugas individunya. Tidak ada kerjasama ya. Yuk, mana lagi? Yuk, siapa lagi? Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Permisi, Nazril. Ibu cek dulu ya. Gaby, Randi, Edo, kemudian Kanza. Berarti sudah semuanya di sini. Kalau sudah semuanya di sini, baiklah. Dari pelajaran Ibu di sini dapat kita simpulkan. Nah, bagian dari tumbuh-tumbuhan itu terdapat tubuh, terdapat batang, terdapat daun, terdapat
sudah? Nah, jadi setelah ternyata dapat belum sudah dapat. Duduk dulu ya. Ternyata dalam pembelajaran bagian dari tumbuh-tumbuhan itu terdapat apa tadi kata Ibu? Ibu ulangi lagi. Terdapat dahan berarti bagian dari tumbuh-tumbuhan itu perlu perlu udara. Untuk apa? Untuk mereka tumbuh dan berkembang. Agar apa? Agar mereka bisa hidup seperti kita. Biar dia menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Mereka perlu tumbuh dan berkembang di sini. Jadi sebelum Ibu mengakhiri di sini, setelah pelajaran hari ini, apa yang kalian dapat di sini? Yuk semuanya, pelajaran yang kita pelajari hari ini belajar tentang bagian dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu perlu makan nggak, Bu? Perlu makan dan minum. Kemudian mereka juga memerlukan oksigen. Nah, jadi pada hari ini apa yang paling menyenangkan bagian hari ini? Bagian yang paling menyenangkan hari ini adalah kita belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu ada tadi tomat, ada apa lagi? Jeruk, ada apa lagi? Ada apa lagi? Rambutan, jambu. Berarti banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Contoh sawit tadi Ibu kata tadi, mangga, rambutan, itu adalah disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka itu ada apa yang terdapat daripada mereka tadi? Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi dengan belajar hari ini kita lebih banyak tahu tentang belajar buah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelumnya saya tidak ngerti mana yang bunga, mana yang daun. Seingat saya ngertinya ada di buah. Yang kita tahu buah itu adanya kita beli di pasar, ya kan? Tapi asalnya kita tidak tahu mana batangnya, mana daunnya, bagaimana dia menyerap makanan, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia tumbuh. Paham? Paham. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang fotosintesisnya lagi. Dari mana dia berasal fotosintesis? Paham? Yuk, di sini kalian ada yang bisa lagu daerah? Ada yang bisa lagu daerah di sini? Lagu apa yang paham? Kalau Garuda Pancasila itu lagu nasional.
aku se, ampar-ampar pisang, apa lagi? Yang hafal lagu aku se, ayo. 1, 2, 3. Yuk, kurang semangat satu kali lagi nyanyinya. Satu yang kompak ya. 1, 2, 3. Jadi selain lagu aku sih tadi itu juga termasuk itu adalah lagu daerah mana itu? Daerah apa? Papua. Lagu aku sih itu adalah kalau lagu Padang itu lain lagi. Lagu yang kita nyanyikan ini adalah lagu Papua. Yuk, ini mengenai tumbuh-tumbuhan lagi. Ampar-ampar pisang bisa? Yuk, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sedikit di hulu bari-bari. Masak sedikit di hulu bari-bari. Mangga lepak, mangga lepak. Kata kayu betok, tengok dimakan api. Apinya kesulupan, bengkok dimakan api. Apinya kesulupan. Nama gadis kutub, dikit di Jawa. Nama gadis kutub, dikit di Jawa. Berarti di sini lagu ampar-ampar pisang itu adalah lagu daerah juga. Lagu aku sih tadi juga lagu daerah. Kemudian setelah lagu ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Terdapat biji di situ. Masak 1 biji berarti sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau kalian catat yang diingat tadi, bagian tumbuh-tumbuhan tadi di situ. Yuk. Untuk pertemuan selanjutnya nanti, yuk. Apa tadi yang ada di sini tadi? Yuk semuanya catat ya pelajaran yang disimpulkan hari ini. Yuk dicatat ya pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Apa yang kalian dapat informasi hari ini tentang hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini. Yuk dicatat semuanya ya. Catat Gibran. Tulis apa yang terdapat di bagian pembelajaran Ibu kasih tadi. Siapa?
Sudah? Belum. Fardan. Belum. Fardan belum. Sudah, Kaisa? Kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini. Yuk. Kelompok 4 sudah? Catat GB, catat GB. Agar kita, yuk, pas. Itu, yang di atas. Kesimpulannya hari ini apa yang kalian dapatkan hari ini? Catat. Terus ya. Sudah? Kesimpulannya hari ini. Sudah? Mana? Jadi kesimpulannya hari ini Ibu jelaskan lagi. Tadi sudah Ibu jelaskan lagi. Kesimpulannya hari ini adalah mengenal dari tumbuh-tumbuhan. Baiklah. Sebelum kita pulang, Ibu mau tanya dulu. Selain dari akar, bagian tumbuh-tumbuhan itu apa, Kesa? Selain dari akar. Daun. Kemudian kelompok 3. Batang. Kelompok 4. Bunga. Berarti di sini bagian dari tumbuh-tumbuhan itu mempunyai batang, daun, bunga dan buah. Sebelum Ibu tutup, kita berawal dari doa. Sekarang Ibu akhiri dengan doa juga. Yuk, Aldo, siapkan. Siap, berdoa mulai. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita periksa peralatan sekolah dulu. Mana tahu ada yang tinggal di meja, periksa dulu. Ada yang tertinggal di sekolah. Ada? Tidak ada lagi? Baik. Perhatikan Ibu. Untuk pelajaran hari ini mengenai bagian dari tumbuh-tumbuhan hari ini Ibu akhiri dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulangnya dari Kaisa berurutan dulu ya. Boleh Kaisa? Nah, yuk. Berurutan ya. Yuk, jangan lagi, boleh berurutan. Berurutan lagi, tunggu kelompok 1 dulu.
Yuk, yuk. Tidak ada lagi. Sampai.